record is on progress for the Google Meet. Yeah, Niall, will come back for you. So last time we already prayed dua, so maybe you can dua by yourself, yeah, for starting your IT time. Then please prepare your Visual Studio Code for continue our progress in coding. Yeah, especially for the Study Case News app. But maybe before that, I wanna say sorry about my voice. Maybe for maybe kecilan or something, you can give like maybe comment or something. Yeah, because kalau I get flu and then cough and flu, so it's influenza radang or something. Yeah, like that. And then I cannot like maybe speak too loud. Yeah, so maybe and then I permit to bring my bottle here. So maybe I still respect to you for the one who puasa ya, fasting, but I permit to bring my bottle. Yeah, like that. So maybe 20 minutes for Pomodoro. Yeah, please prepare your editor and then we direct to continue. If you still have any business, just do it. Yeah, it's okay because I have my business as well, but I know my priority. My priority is in here, so I must teach you, mentoring you, and all of things in here. So I leave all of my job out there. Yeah, first, at least in here I become maybe try to become professional. I hope you too do like that. For the screen, maybe Miss Lulu as the home teacher already informed to you for not too what dark, yeah, not too dark about the screen. Maybe you can follow the rules. If you not follow the rules, maybe yeah, this is cool. Yeah, I hope you understand about that. So if you have any like maybe multitasking or something, I hope you can get the better understanding, the good understanding. And then maybe for yesterday, maybe Hilwa, you come to my room. What time? 11. Mm. Yeah, but actually I say in here last time we do at last after Zuhur. But I think there is no one again come to my room after Zuhur. So I just take rest. Mm. Mm. Tired, yeah. Yeah, I go outside for bring someone's laptop to service. That's urgent. Yeah, just like that. So maybe for the one of you who want at plus, yeah, for maybe ketertinggalan or something, we can do today at maybe after school. Yeah, 14.30 langsung aja. I will tell to you. Yeah, I will tell to you for the keseluruhan alurnya itu gimana sampai bisa nge-get datanya, sampai bisa bikin kita satu file buat seolah-olah dia tuh REST API gitu kan. Kemudian di mana kita naruh endpoint dan lain sebagainya, I will tell to you. Yeah, so please join if you want. And then I will give you also a plus for watching my video. So that's the use about my video. That's why every I teach now I record because kalau misalkan ikutin 1, 2, or 3 progress, that's cannot. Yeah, hopefully you understand about that. Yeah, so it's okay if you wanna either teaching, volunteering, or something like that. It's okay. At least you know about how to report your progress to your teacher. Yeah, that's your responsibility as well as a student, gitu ya. Understand? Yeah, thank you so much for understanding. So Pomodoro is starting. Yeah, 25. So I said to you 25 for focus. That's good ya for you. Jadi nggak terlalu yang membludak atau gimana. Kita tetap punya waktu break time 5 menit. Jadi selama 20 menit silakan fokus karena itu sangat useful kalau kalian bisa memanfaatkannya. So yeah, we continue to our progress. Yesterday, how to? Okay, yesterday our last progress is splash screen. Jadi kita kemarin sudah bikin splash screen ya. Kemudian kalau kita tahu gitu, kemarin kita juga udah bikin widgeting, ya. Dari mana? Kategori shape itu untuk yang ada di home screen ya. Kita bisa pilih kategori by name.
Itu ada teknologi, health, etc. Dan ada loading shimmer. Kalau misalkan di card itu ya, kita udah buat cardnya juga untuk use card untuk menyimpan data gambar karena kita ngambil dari server itu gambar ya. Kemudian kita juga ngambil data title dan juga description, kemudian timestamp and etc. all of things kita simpan di dalam wadah itu news card. Jadi ada cardnya. Kemudian ketika loading gambarnya itu kita ada juga animasi kita simpan di dalam loading shimmer. Jadi itu untuk mempercantik tampilan. Mungkin Mistia juga akan share tampilannya ya, biar nggak ngawang-ngawang. Ini yang mana, itu yang mana. So let me open VidGam. We'll make it clear. But the one who in Google Meet, I'm so sorry you cannot see the full screen ya. Jadi cuma bisa lihat VS Code aja. Iya, here. Ya, jadi ini adalah tampilan dari tasnya ya. Ini untuk yang main pages atau home screen ya. Jadi loading shimmer itu dia ada ketika gambarnya belum muncul. Ini kan loading indikator nih. Loading indikator kita gampang, nggak ada animasi apapun di sana. Cuman kita definisikan ke dalam future karena dia didefinisikan terlebih dahulu kemudian jalan nanti gitu ya. Ketika emang ada hal yang perlu ditunggu. Itu loading indikator. Kita tinggal manggil aja dari kelas patternnya. Kemudian cardnya adalah ini yang tadi mesti maksud ya. Jadi ada wadah untuk menyimpan gambar, kemudian ada timestamp, title dan juga description, dan juga di sini ada tampilan ketika dia sudah muncul ya. Tapi sebelum itu, kalau kemarin kalian perhatiin atau ada yang belum, silakan lihat di video. Kemarin di show juga. Kalau misalkan dia loading itu ada loading shimmer, jadi kayak loading itu gambarnya, tapi bukan loading indikator ya. Dia untuk loading semua datanya, itu loading shimmer. Kemudian di sini yang dimaksud dari kategori chips, jadi kita di sini bentuknya chips. Kalau nanti teman-teman mau modifikasi via dropdown atau apa, ya itu feel free juga. Atau bikin button itu filter ya, filter berdasarkan nama gitu, itu bisa juga. Jadi ada yang namanya class filter, itu silakan digunakan atau dieksplor dulu. Jadi kita di sini membuat menggunakan kategori chips, ini kita menggunakan container ya. Jadi ada general, technology, business, sports dan lain sebagainya. Dan di sini kita bikin sebuah logika, kalau misalkan dia nggak kepilih dia apa, state-nya kalau kepilih dia apa. Ini ada perbedaan jelas. Jadi user itu bisa tahu, oh kita beneran nih milih kategori general, kita beneran milih teknologi, kita beneran milih kategori bisnis dan yang lain sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian kita di sini mau menggarap yang splash screen. Ini ya. Kita udah mulai bermain-main dengan scaffold lagi setelah sekian lama karena memang pengambilan data dari internet itu cukup panjang ya alurnya ya. Kita di sini harus tahu dulu kita ambil dari mana, kemudian kita harus teliti dulu apakah API kita itu punya yang namanya API key atau enggak. Punya kita kan ada ya. Jadi kita harus login dulu karena setiap user itu API key-nya unik atau beda-beda ya, dan itu nggak bisa digunakan di user lain. Itu kita harus tahu. Nah, kemudian kita harus telah dulu di dokumentasi gitu. Oh, API kita nih ada 2 endpoint gitu kan. Terus ada contohnya juga itu kita lihat. Terus kita juga kemarin udah testing pakai Postman. Kalau kita tes gitu kan kita pasti desired result-nya atau result yang diinginkan adalah 200 ya. Yang mana itu artinya server merespon dan juga mengembalikan data. Artinya oke gitu kan. Itu yang diinginkan oleh developer gitu. Jadi kita di sini membuat, nah kemarin kalau dilihat di codingan kita di splash screen ya, itu kita terakhir sampai di sini ya. Jadi ini ada to do defining all routes for each screens, get all of name route home gitu. Jadi ini adalah cara lain ya untuk menampilkan routing. Routing itu apa sih? Agar memudahkan ketika kita proses navigasi. Jadi kan kemarin kita udah nyoba beberapa ya. Pertama pakai navigation ya atau navigator, itu cara yang benar-benar basic banget. Kemudian kedua, sorry, kedua kita juga mendefinisikan ke dalam ini ya routing ya, tapi kita definisikannya ke dalam main.dar. Itu sebenarnya udah best practice teman-teman. Tapi ada lagi nih yang lebih bagus. Apalagi kita di sini udah
bekerja sama dengan get ya, state management get X. Jadi itu lebih bagus lagi. Jadi kita tinggal pakai aja apa yang ada di state management, kita tinggal implementasikan. Jadi kalau misalkan kita pakai state management get X gitu kan, misalnya tampilannya nanti akan seperti ini. Get of all name root home. Ini untuk manggil home screen. Cuman singkat aja ya, ya nggak? Jadi nggak perlu ada lagi navigator.push.pop or etc. gitu. Kita tinggal ngambil routingnya aja. Nah, berarti mungkin sekarang mestinya mau beralih dulu ya dari UI ke routingnya dulu biar nanti dia bisa dipanggil gitu. Jadi silakan di filenya itu kalian punya folder routes ya. Ada? Nah, itu nanti kita akan bikin 2 routing ya, teman-teman. Jadi ada yang namanya bikin file baru ya. Bikin file baru silakan, namanya adalah app routes. AA typo the name. Nah, kita di sini nanti mendaftarkan apa aja nih. Sama kok tipenya. Kita kan kemarin pas di main.dar kita mendefinisikan setiap screen itu menggunakan apa? String ya. Key value terus string, kita kasih slash terus namanya apa gitu kan. Nah, ini tuh sama. Tapi ada perbedaan dikit. Perbedaannya pertama adalah kalau ini kita masukinnya di file tersendiri gitu kan. Jadi khusus buat routing aja, teman-teman. Kalau kemarin kan kita masukin ke dalam main.dart ya, semuanya gitu. Nah, di sini kita mau main.dart kita itu bersih gitu kan. Main.dart kalau kita lihat di sini main.dart kita buka, kita belum bikin perubahan apa-apa ya. Main.cc. Main.dart. Nah, di sini kita masih template ya. Tapi dulu itu kita menggunakan atau mendefinisikan semua rutenya itu di sini menggunakan key value gitu kan, menggunakan approach. Nah, di sini kita punya file tersendiri. Itu sangat berguna khususnya apa? Khususnya ketika kita sudah memiliki banyak banget screen. Jadi kita benar-benar memfokuskan main.dart kita itu kategori bukan kategori ya, tapi konfigurasi inti dari aplikasi kita gitu ya. Jadi memang benar-benar difokuskan. Jadi di sini silakan buat abstract class, abstract. Abstraksi artinya apa? Kalau apa namanya? Pilar of computational thinking, abstraksi. Coba. Menyembunyikan yang rumit, bener. Itu kan pas kita belajar dan juga udah itu ya. Jadi kita menyembunyikan yang rumit, kita tinggal ngasih aja sebuah kode atau line of code atau function atau variable apapun itu yang gampang. Ya kan? Jadi dulu kita belajar itu kayak remote gitu. Remote TV nih. Ya, kalian punya remote TV, itu tuh isinya ada angka, ada tombol volume, ada tombol geser-geser. Itu kan ya udah gitu. Kalian taunya itu ya kan. Dan kalian selama ini ketika menggunakan remote TV itu kalian berdasarkan apa yang diberikan oleh remote, tapi kalian nggak pernah tahu dalamnya itu sistemnya ada kabel-kabel atau sirkuit apa gitu kan ya. Nah, itu ya yang tahu engineer daripada mesinnya gitu, mesin dari si remote tersebut. Nah, ini adalah salah satu konsep dari abstraksi. Benar tadi, terima kasih banyak. Abstrak itu adalah menyembunyikan yang rumit. Jadi di sini kita menyembunyikan gimana cara routing itu berjalan karena yang tahu siapa gate-nya, ya kan? Yang tahu how to works atau how it works untuk navigasi itu state management gate. Di sini kita tinggal pakai aja, kita tinggal panggil aja gitu ya. Jadi kita di sini masukin ke dalam kelas abstrak ya, kemudian bikin kelas pakainya yang kotak biar dapat sintaksnya langsung. Kelas name-nya namanya routes. Nah, gini. Routes aja deh, nggak usah pakai app. Nah, udah. Di sini kita panggil lagi bikin function routes. Nah, kemudian kita bikin sebuah function kosong ya. Ini namanya function kosong atau metode kosongan ya. Kita belum ada apa-apa soalnya. Kita bikin seperti ini dulu. Kemudian kita di sini bikin beberapa variabel statik. Pertama slash. Nah, pakainya caps lock ya. Jadi pembeda daripada state management gate ini untuk routing itu dia pakainya caps lock. Jadi emang buat rute sebenarnya kita pakai caps lock kan biasanya kalau bikin variabel kita pakainya lowercase semua ya enggak? Di sini untuk routing dia khusus. Jadi pakainya caps lock semua. Kita panggil class path. Path. Teman-teman ada nggak paths? Belum ada karena itu bikin sendiri juga. Nah, silakan enter setelah yang kuning, kita bikin kelas baru. Itu abstrak juga. Abstrak, kelas,
Namanya adalah private path. Pakai ini ya, nama kelas selalu diawali dengan caps lock. Paths gitu kan. Sip. Kemudian di sini kita panggil lagi kosongan sama metode kosongan private ya. Jangan lupa di sini pakai titik. Nah, buat manggil. Sip. Kemudian di sini kita bikin definisinya dulu ya, definisi dari masing-masing halamannya. Sama persis kayak kita dulu mendefinisikan setiap halaman menggunakan string. Ini juga sama, tapi caranya sedikit berbeda. Di sini kita bungkus sebagai variabel. Kalau dulu kan kita tinggal bikin key value ya nggak? Key value, key-nya adalah stringnya, value-nya kita masukin. Misalkan halaman apa gitu. Ini static, const, splash. Nah, ini untuk yang splash screen. Kita bikin di sini string sama banget, string. Kemudian slash, splash. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, static, const. Ini untuk yang home screen. Nah, bikin lagi routingnya pakai string, kemudian home. Semuanya lowercase ya. Static, kemudian const. Ini untuk yang halaman detail. News underscore detail. Nah, kemudian bikin string juga. Di sini ada news pakai strip. Nah, detail. Udah deh. Ini untuk routingnya teman-teman. Pendefinisian routing. Jadi kalau misalnya kita bisa kasih komentar, pendeklarasian ya. Pendeklarasian root dari masing screen. Nah, sip. Baru deh kita panggil di sini. Kita udah punya kelas pets kan tadi. Nah, ini kita panggil. Kemudian splash. Tinggal gitu doang. Di sini tapi buat definisinya doang. Tapi kita belum kan kayak splash itu nanti larinya kemana? Ke splash screen, .dart gitu kan belum ya. Nah, nanti akan kita bikin baru. Di sini ininya dulu aja. Kemudian karena nanti yang dipanggil routingnya teman-teman. Bukan pendefinisian kelasnya mana gitu, tapi kita hanya manggil routingnya aja. Kemudian yang kedua itu kita bikin yang untuk home. Static constant home. Nah, kemudian di sini home juga. Nah, kemudian yang terakhir itu untuk yang news detail. News detail. Kemudian teksnya news detail. Mungkin di awal-awal kalian mikir rumit banget ya gitu. 2 kali definisi soalnya. Kalau yang dulu kan pakai material page roots kan dia cuman definisiin di main.dart bisa manggil stringnya langsung gitu kan. Kalau ini kita mendefinisikannya 2 kali. Kenapa sih? Kenapa dia ribet tapi dia best practice gitu. Bahkan lebih best practice daripada name root gitu. Karena apa? Karena yang namanya pendefinisian routing, kalau misalkan dia dari awal udah ditaruh di satu tempat yang khusus, itu aja udah kelihatan. Oh, dia punya tempat khusus untuk menghandle. Jadi ketika kita ngomongin testing, itu kita tinggal spesifik aja kamu mau ngetes apanya gitu. Coba kalau kita naruh routing di main.dart. Terus kita main.dart kan isinya semua konfigurasi, ya nggak? Konfigurasi warna, tema, dan lain sebagainya, termasuk yang routing. Kalau kita cuma mau ngetes routingnya aja, tapi itu semua harus dijalanin di dalam satu file main.dart gitu. Itu udah beda kalau kita POV-nya ke dalam testing atau automation gitu ya. Jadi kita memang best practice-nya memisahkan semua komponen, UI aja, logika aja, business logic, kemudian pemanggilan API, naruh API key, kemudian naruh base URL, naruh endpoint, itu beda-beda semua kan kemarin. Kita ada kelasnya masing-masing, termasuk untuk routingnya juga. Jadi nanti kita tinggal panggil aja. Oke, ini sudah ya. Ini udah bisa, kita bikin kayak gini teman-teman. Ini karena nggak ke import ya, kita bikin manual aja nggak apa-apa. Jadi part of, kita ngasih tahu nih kalau kelas ini adalah part of string app pages.dart. Nah, app pages.dart itu apa? Nanti akan ada kelas baru namanya app pages. Itu baru ngasih tahu routing splash screen, routing splash ini dia akan merefer ke UI apa gitu ya. Nah, kita kasih tahu dari awal. Jadi ini adalah part of. Jadi sama-sama memiliki saling ketergantungan nih antara app roots dan juga app pages gitu. Tapi untuk app pages itu terakhir aja kalau UI kita sudah siap semua. Ya. Udah kita gini aja dulu, silakan record dulu di GitHub ya. Git add, kemudian git commit.
message-nya adalah defining an app routes. Nah, kemudian commit app push ya, git push origin main. Dah semua. Kalau ada pertanyaan atau kecepatan bilang ya. Suaranya sampai ujung kedengeran nggak mesti ya? Ini udah maksimal banget nih. Kalau dipaksain kayak ini tuh ada something geter apa gitu nggak tahu. OBH ya. OBH yang herbal tuh enaknya. Yang tap itu ya. Kecil. Okay. Soalnya batuknya baru tadi pagi. Kemarin mah kayak pilek-pilek gitu kan. Tapi batuknya baru tadi. Komik juga ya. Kayaknya makanya sih. Kemarin jajannya lumayan. Iya. Ya itu dia. Karena kadang kalau lagi sakit ya kita justru pengen nggak sih? Kalau nggak sakit nggak pengen. Ya itu kayaknya normal orang ini. Nah, ini kan biru-biru nih, ya nggak? Kenapa gitu berantakan banget? Kita komen titik aja. Kemudian ignore for file. Constant identifier name for whole file. Nah, jadi nanti dia di atas ada kayak ginian. Dan nggak biru lagi. For whole file ya, itu kan pilihan ada 3, dari ulang deh. Nah, ini kan biru kayak gini. Berisik aja gitu, padahal dia nggak error gitu. Komen titik, kemudian kita pilih yang ignore constant identifier names for the whole file. Kalau misalkan for this line itu kita cuman gini doang, satu baris gitu ya. Padahal kan birunya semua dan itu punya problem yang sama gitu. Jadi kita pilihnya yang ini. Jadi semua apa namanya? Codingan yang biru-biru itu udah di-ignoring karena dia sebenarnya nggak kenapa-napa loh gitu kan. Tapi kita dikasih warning. Gitu ya. Mungkin pertanyaan ada gitu, tapi nanti pertanyaan kalian tuh akan terjawab ketika kita udah bikin app pages gitu ya. Jadi kalau misalkan nanya di sini itu sebenarnya jawabannya belum full gitu ya. Karena kita belum membuat yang namanya app pages. Karena tadi routes ini untuk mendefinisikan routingnya. Misalkan splash itu bakal kemana nih? Nah ini nanti yang kita panggil tuh ini ya teman-teman. Splash itu bakal ke mendefinisikan splash screen, home itu home screen, dan juga news detail. Nah nanti untuk pemanggilan kayak splash itu nanti akan manggil splash screen .dart ya, atau splash screen splash view gitu kan, kelas yang ada scaffoldnya gitu. Itu nanti dipanggilnya atau didefinisikannya di dalam app pages.dart gitu. Nah itu bikinnya terakhir. Jadi kita di sini karena udah push juga di GitHub, kita bisa langsung aja lanjut ke splash screen-nya gitu kan. Nah kemarin kan kita sudah ada to-do-nya ya. Coba kalian perhatiin yang ini navigate to home screen, itu kan kita baru to-do. Kalau misalkan si splash screen-nya udah 3 second dan dia nggak ada masalah internet atau masalah apapun, setelah 3 detik dia akan langsung pergi ke home screen. Nah, kita belum bikin navigasinya, ya nggak? Nah, di sini kita definisikan karena kita juga sudah ini ya, sudah mendefinisikan ke dalam app root. Itu aja dulu yang penting. Biar bisa dipanggil di kelas yang lain. Baru nanti setelah kita udah panggil semua, UI-nya udah beres, kita kasih tahu splash tadi itu refernya ke kelas mana gitu kan ya. Itu gampang. Jadi ini kita hapus. Dulunya semua kita hapus ya. Kemudian kita panggil di sini get, tadi tinggal get aja. Nah, punyanya mana nih? Punyanya get ya. Ada nggak yang get punyanya get? Coba yang atas deh, yang ini. Nah, get implementation yang ini coba get, kemudian dot. Dia yang of all, ini ada. Of all name. Nah, jadi getnya yang tadi ya. Udah dapat belum getnya? Oke, dan ulang. Get yang ini, yang get implementation. Nah, ini. Yang itu ya. Di enter, kemudian dot, kita panggil method of all name. Jadi kita bisa panggil semua namanya teman-teman. Halaman apa? Nah, itu kalau kalian perhatiin of all name ya. Nah, routing name. Jadi yang diminta tuh nama routingnya ya nggak? Bukan nama filenya apa gitu kan? Makanya kita definisikan. Ntar ini ada error dikit. Oke. Get dot of all name tadi. Kemudian di sini nama routingnya adalah kita panggil routes gitu kan. Kelas root kan tidak nanti bikin. Root kemudian home screen. Kita panggil aja. Nah, gitu. Ada nggak yang merah? Kenapa? Routingnya belum diiniin. Routingnya belum diimpor. Jangan salah impor ya. Jadi
routingnya itu kita ambil dari kelas kita sendiri, teman-teman. Roots dari kelas kita sendiri. Mana nih? Roots. Punya kalian udah ada belum? Kalau misalkan nggak mau, dia kan nggak mau nih, ya kan? Roots. Dia nggak mau nih punya Mustia. Kalau misalkan nggak mau gini, solusinya adalah Flutter clean dulu. Karena kita baru aja bikin hal baru nih di sini. Kita Flutter clean, Flutter pubget biar dia ngebersihin semua cache dan nge-get ulang. Jadi mendefinisikan dari ulang gitu. Cuma sebelah kiri doang nih yang mampet emang suwe banget ya. Asli kayak terus gak bisa nyium itu loh. Gak bisa nyium apa-apa. Apa? Disumpel gitu. Flutter pubget. Salah, nggak ada spasi. Jadi juga biasanya sekarang belum bisa main sama Aspa dulu nih, kan bocil ya, bocil tuh rentan. Iya sih, karena nafsu ya, pengen main gitu, nafsu banget nih. Dah, exit. Nah, kita panggil lagi coba, udah ada belum? Masih gak ada ya? Punya kalian ada nggak? Kok sama ya? Dia nggak punya nih, gimana sih ya? Udah diulang deh panggil getnya. Get yang implementation, kemudian of all name. Nah, ini get, kemudian of all name, new routing name. Coba kalau sendiri deh, masa manual? Developer suka ngobrol sendiri gitu, iya kadang. Komen titik, nah itu dia baru mau diimport manual banget nih. Jadi kalian ketik aja roots yang pakai caps lock gini, kemudian komen titik, kontrol titik, kemudian di sini ya import library package Tribun app atau news app punya kalian karena Tribun app ini package yang dia roots app roots ini file kita. Jadi yang ini ya, yang ini yang diimport. Jadi pertama ketik dulu nih roads kayak gini pakai R gede karena dia nggak ada dia nggak mau nggak otomatis. Kemudian komen titik kontrol titik. Kemudian yang ini. Nah nanti dia insya Allah kamera lagi. Ada nggak? Serius nih. Namanya roads apa approach? Nama kelasnya di sini. Road test. Kemudian pastikan ketik roads yang benar pakai RD. Coba roads. Nah, ini kan nggak ada di sini, nggak ada sama sekali. Jadi dia kayaknya mintanya manual. Jadi kita manual kayak gini kan, komen titik kontrol titik, kita pilih atas. Oh iya, serius. Wow, anomali bener ya. Ini merek apa nih? Apa tuh katanya? Undefined lagi ya. Menarik. Coba kita lihat di sini nggak ada error ya? Iya nggak? Apa ada error? Nggak ada kan? Oke, coba kita lihat dulu di sini. Bikin kelas baru, add pages, abstract class, routes kan. Panggil routes, ini private, bener. Harusnya bisa dipanggil. Menarik. Gate-nya kalian ada impor baru nggak? Gate-nya. 25 menit, nggak kerasa ya? Ini baru ngomong sebentar gitu. Ya udah break dulu, nanti mesti ini coba debug dulu. 5 menit ya. Sorry.
Yeah. How about me and coding first? Cloning my project, Yes. but not copy paste to your project. Yeah, it's okay. It's okay. It's okay. That's legal. But I already coded last time. Yeah, it's okay. It's okay. And then there is no like a lot of energy. Apa? Like, Oh iya, then really. then my connection also so bad. Like actually I don't need this. Maybe kita tadi gagal flutter public gara-gara kondisi juga kan itu. Harusnya udah mau dia. Sabi jadi sih. Nanti kita tunggu lagi deh. Coba ya try to public first and then make sure that you already import your API key to my project. Oh, have no ya? If one already know API key. Already. I use my own API key. I see. I can find the slash and you can. Okay, sure. It should be when we flat. Bisa ada nih. Can I go there? Sure. For asking Yes. something. And then But if Kuan Nail nih kayak satu aja nih. Nail. If Nail you get error on over roots atau udah bisa panggil dari class roots tadi? Enggak, sama juga, belum. Enggak. after this, I open your. Pocket nih ya. Udah selesai pocket, kita lihat errornya di sini. Again. Green. Type flutter clean. Pocket. Oh my god, so bad. Last time I cannot my app cannot be APK because there is error from the Gradle and the SD. Oke. When istirahat ya. Ayo lihat istirahat pertama nanti. For apa namanya? Katanya ada Aisyah yang mau datang gitu, Aisyah. Iya. Aisyah Fest. Kalau lomba. Oh, 1 PM. Itu Aisyah dari siapa Ibnu? Aisyah itu ya, pesantren kita. Soalnya banyak banget Aisyah di sini, ada Aisyah Fest lomba tuh. Aisyah Ibnu, Aisyah Bobby.
Aisyah Imani. Oh iya, Hana Aisyah ada. Aisyah Lubna. If when you cloning my project, not error. I already get, but I can't see without seeing not. Cannot see what files. I don't have a touch phone. When you pull, when you clone. Last night? No, just not. Oh, just now. Today. Oh, this morning before class. Oh, because I just push Oh, last time. full. Yeah, try to get full. Starter paketnya harusnya udah nih, tapi nggak mau nih internetnya. File itu upload tuh, lihat. File. Oh, I see. Dartnya beda. Punya kamu 38, punya Mistia 39. Try using version SDK. Oh my god. Wait a second. Spek yang mau. Nah, 381 aja. Ibu bahannya gampang kan. Di save. Biar paket ya. Insya Allah nggak merah lagi dah. Karena dia udah jelas di the current SDK yang dia ada di Hilwa nih 38. Tapi di project ini which is project Epistia, ini kan cloning kan. Nah, ini konfigurasi Epistia 39. Itu update. Di downgrade. Di downgrade justru. Nah, dengan nah itu doang masalahnya. Jadi versi Dartnya beda. Nah, real kalau misalkan versi Dart beda aja dia bisa error kayak gitu, gak support. Jadi harus disesuaikan sama yang ada di mesin kita gitu deh. Ya, sama. Ya, coba. Ya, thank you so much. Sorry for disturb ya. I think that's disturbing sih. Kind of. Kenapa nih? Oh, I tried to do cannot find this my screen. Oh iya. Oh, udah siap Fakaratul Majlis aja nih. Emang udah? 44. I want to see first whether I have notification or not for Tribun F. Git pull. Beda istirahat dulu deh. Okay, thanks so much for everyone for the first session. Maybe Nail Mura, you should stay here or should stay in Google Meet. Yeah, because after this we also have 2JP again. So maybe the first session is already up, and then
So let's close the session by reciting Hamdalah and Kafaratul Majlis. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.